Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Goendana, BP 1910-2330-22, dan ini rekan-rekan saya. Saya Fadli Ramadan, BP 1910231014. Saya Olivia Agarit, BP 1910231031. Dan saya Hafendian Kelvian, nomor BP 1610233001. Saya Shirina Imelda, BP 1910232011. Saya Gunawan Sanjaya, BP 1710232012. Pengertian klorofil. Kata klorofil berasal dari bahasa Yunani, yaitu kloros yang artinya hijau dan philos artinya daun. Istilah ini mulai diperkenalkan pada tahun 1818, di mana pigmen tersebut diekstrak dari tumbuhan yang menggunakan pelarut organik. Klorofil merupakan pigmen pemberi warna hijau pada tumbuhan, alga, dan bakteri fotosintetik. Senyawa ini berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan dengan cara menyerap dan mengubah tenaga cahaya matahari menjadi tenaga kimia. Klorofil pada tumbuhan terletak pada tilakoid dan kloroplas. Dalam sel fotosintesis pada tanaman, klorofil berada dalam kloroplas kecil berbentuk bulat badan protoplasma padat yang berisi grana atau disk di mana molekul klorofil berada. Peran klorofil pada tumbuhan ialah untuk menyerap cahaya dan mentransfer melalui tumbuhan selama fotosintesis. Klorofil bertindak untuk menarik elektron dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Yang pertama, sifat fisika klorofil. Sifat fisika klorofil adalah menerima dan atau memantulkan cahaya dengan gelombang yang berlainan atau berpendar. Klorofil banyak menyerap sinar dengan panjang gelombang 400-700 nanometer, terutama sinar biru dan merah. Yang kedua, sifat kimia klorofil. Sifat kimia klorofil antara lain: 1. Tidak larut dalam air, melainkan larut dalam pelarut organik yang lebih polar, contohnya etanol dan kloroform. 2. Membentuk persenyawaan yang bernama fiofitin yang berwarna coklat pada suasana asam. 3. Sensitif terhadap cahaya, panas, oksigen, dan degradasi kimia. 4. Memiliki beberapa bentuk yang sama, yaitu berisi cincin yang kompleks dan ekor hidrokarbon yang panjang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pigmen warna, pembagian, dan fungsinya. Secara garis besar, pigmen warna dibagi menjadi 3. Yang pertama ada klorofil. Klorofil yang merupakan pigmen utama dalam proses fotosintesis memiliki fungsi untuk menyuplai atau mengalirkan energi dari sinar matahari ke tumbuhan yang kemudian dipergunakan untuk proses fotosintesis. Energi yang dapat diserap oleh klorofil merupakan sinar matahari dengan panjang gelombang merah dan juga biru. Tipe-tipe atau jenis-jenis klorofil seperti klorofil A, klorofil B, dan klorofil C. Klorofil yang paling penting dalam proses fotosintesis adalah klorofil A dan klorofil B. Yang kedua ada karotenoid. Nah, fungsi dari karotenoid ini yang pertama yaitu untuk menyuplai energi ke klorofil. Yang kedua berperan sebagai fotoprotektor, yaitu melindungi tanaman dari energi atau sinar matahari yang terlalu besar. Nah, jenis-jenis dari karotenoid ini seperti kayak karoten atau berwarna jingga, kemudian ada likopen berwarna merah, ada lutein berwarna kuning, ada zeaxanthin, dan ada fukosantin. Kemudian yang ketiga ada antosianin. Antosianin ini merupakan pigmen tambahan atau pigmen aksesoris yang larut dalam air. Energi yang dapat diserap oleh pigmen antosianin ini merupakan sinar matahari dengan panjang gelombang biru hijau. Pigmen ini berwarna merah pink yang biasa kita temui pada daun bunga, pada buah-buahan seperti kayak merah pada buah apel, kemudian pada daun musim gugur. Selain ketiga pigmen tersebut, ada satu pigmen lagi yang harus kita ketahui, yaitu adalah pigmen vicobilin. Pigmen vicobilin adalah pigmen yang dimiliki oleh alga. Jenis pigmen vicobilin yang pertama ada vicocyanin atau yang berwarna kebiruan dan juga vicoerythrin yang berwarna merah. Jenis-jenis klorofil. Yang pertama, klorofil A. Klorofil A merupakan senyawa kompleks yang berada di antara magnesium dengan porfirin yang mengandung cincin V. Klorofil A menghasilkan warna hijau biru yang terdapat pada tumbuhan autotrof
Dan begini rumusnya. Yang kedua, klorofil B. Klorofil B menghasilkan warna hijau kekuningan. Terdapat pada ganggang hijau, klorofita, dan tumbuhan darat. Beginilah rumusnya. Klorofil A dan klorofil B mampu menyerap cahaya bagian merah dan ungu pada spektrum. Ketiga, klorofil C. Klorofil C menghasilkan warna hijau kecoklatan. Terdapat pada ganggang coklat, Phaeophyta, serta Diatome Bacillariophyta. Beginilah rumus dari klorofil C. Yang terakhir, klorofil D. Klorofil D menghasilkan warna hijau kemerahan dan terdapat pada ganggang merah yang membantu ganggang merah untuk berfotosintesis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan klorofil. Yang pertama, faktor pembawa. Seperti halnya manusia yang memiliki pigmen yang dibawa oleh suatu gen tertentu di dalam kromosom, begitu pula dengan tumbuhan. Jika tidak ada klorofil, maka tumbuhan tersebut akan terlihat putih. Yang kedua, sinar matahari. Klorofil dapat terbentuk dengan adanya sinar matahari yang mengenai langsung tanaman. Yang ketiga, oksigen. Ketika oksigen tidak ada, maka klorofil tidak akan terbentuk. Yang keempat, karbohidrat. Tanpa karbohidrat, tumbuhan tidak akan mampu menghasilkan klorofil. Yang kelima, nitrogen, magnesium, dan besi, yang merupakan suatu keharusan dalam pembentukan klorofil. Jika kekurangan satu saja dari zat tersebut, maka akan terjadi klorosis pada tanaman. Yang keenam, unsur Mn, Cu, dan Zn. Meskipun jumlahnya sedikit yang dibutuhkan dalam pembentukan klorofil, namun jika tidak tersedia unsur-unsur tersebut di dalam tanaman, maka tanaman juga akan mengalami klorosis. Yang ketujuh, air. Jika kekurangan air akan menyebabkan disintegrasi klorofil. 8. Temperatur. Temperatur yang baik dalam pembentukan klorofil adalah pada temperatur 30-40 derajat Celcius. Teknik deteksi klorofil secara kualitatif adalah mendeteksi macam-macam klorofil yang terdapat dalam jaringan tumbuhan. Sedangkan secara kuantitatif adalah mendeteksi kadar atau konsentrasi klorofilnya. Yang pertama, secara kualitatif. Teknik yang digunakan adalah teknik kromatografi. Ada beberapa macam teknik kromatografi, dari yang sederhana sampai modern. Teknik yang sederhana dilakukan dengan kromatografi kertas, menggunakan kertas Whatman 3. Sedangkan teknik modern dilakukan dengan kromatografi lapis tipis, menggunakan silika gel pada plat aluminium atau plastik. Pada dasarnya, teknik kromatografi ini melakukan pemisahan zat dengan menggunakan larut pengembang atau eluen, yaitu campuran parut organik dengan perbandingan tertentu, yang sesuai dengan sifat zat yang terdapat dalam pigmen daun atau klorofil yang hendak dipisahkan. Yang kedua, secara kuantitatif, menggunakan metode spektrofotometri. Penentuan kadar klorofil dalam jaringan tanaman dilakukan dengan cara mengekstrak pigmen klorofil dengan aseton atau metanol. Kemudian, hasil ekstrak yang telah diamati disentrifugasi, lalu diabsorbansi dengan menggunakan spektrofotometer, dan pengukuran juga dilakukan dengan spektrofotometer ini. Spektrofotometri adalah metode yang digunakan dalam kimia analisis untuk mengukur konsentrasi sampel secara kuantitatif berdasarkan interaksi antara materi dengan cahaya. Cahaya yang diserap oleh materi akan terukur sebagai transmittans dan absorbans.